Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan berikut ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi ini mencakup permasalahan di tingkat global dan permasalahan di tingkat lokal. Permasalahan di tingkat global itu berarti permasalahannya luas, menyebar ke seluruh dunia. Di antaranya permasalahan di tingkat global ini di sini ada tentang neokolonialisme, kemudian budaya populer, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Neokolonialisme sudah kita ketahui. Kolonialisme itu berasal dari kata kolonia atau kolonial, yang berarti itu adalah tempat penjajahan baru. Neo artinya baru. Artinya kalau ada globalisasi dan mempengaruhi tingkat global secara luas, maka terjadilah neokolonialisme di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya ada perluasan kekuasaan tetapi bukan pada tanah jajahan. Perluasan kekuasaan itu bisa mencakup bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan selanjutnya. Penjelasan lengkap baca modul. Kemudian budaya populer. Permasalahan sosial yang mempengaruhi di tingkat global yaitu munculnya budaya populer. Apa itu budaya populer? Yaitu budaya yang muncul, yang melanda seluruh masyarakat dunia, atau kita sering menyebutnya adalah budaya yang sedang tren. Nah, budaya yang sedang tren ini melanda masyarakat dunia sehingga digandrungi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial. Salah satu contoh yang kalian sekarang rasakan itu adalah munculnya budaya Korea, sehingga gaya hidup masyarakat Korea kalian ikuti. Nah, ini memunculkan budaya populer, dan tanpa kita sadari budaya populer ini akhirnya menggeser budaya tradisional atau budaya yang selama ini kita jalankan. Kemudian konsumerisme. Konsumerisme itu adalah mengkonsumsi sesuatu hal yang secara berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena ada budaya populer tadi. Masyarakat ingin mengkonsumsi sesuatu tapi bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan, karena mengikuti gaya kekinian, karena prestise atau gengsi. Akhirnya masyarakat mengalami perubahan. Maka tujuannya bukan karena butuh tapi karena gengsi. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan. Globalisasi tidak bisa menutup adanya industri-industri atau teknologi baru yang masuk di pabrik atau di kehidupan rumah tangga. Dan tanpa kita sadari industri itu menimbulkan dampak bagi lingkungan. Maka muncullah kerusakan lingkungan. Kemudian bagaimana pengaruh di tingkat lokal? Pengaruh di tingkat lokal di negara kita banyak, diantaranya adalah pengaruh di bidang lingkungan. Pengaruh di bidang lingkungan ini tidak jauh beda dengan pengaruh pada tingkat global. Pada tingkat global penggunaan teknologi ini lebih melanda masyarakat. Cuma kalau pada di tingkat lokal, pengaruh lingkungannya masyarakat banyak beralih fungsi dari mata pencarian pertanian, mengolah lahan pertanian, akhirnya mereka mengarah kepada industri dan mereka mengarah ke pabrik. Dan tanpa mereka sadari, penggunaan mesin, penggunaan teknologi terkadang merusak lingkungan. Kemudian bagaimana pengaruh di bidang budaya? Pengaruh di bidang budaya ini sama dengan budaya populer, di mana budaya yang tren lebih digandrungi masyarakat daripada budaya tradisional. Sehingga penyebaran budaya tren atau populer lebih cepat menyebar daripada budaya tradisional. Di bidang politik, kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kemudian tata cara masyarakat, mengolah masyarakatnya atau di negara, ini akhirnya diikuti oleh negara kita. Bahkan ada di antara negara kita mengikuti pola politik pada masyarakat barat. Ini terjadi pada masyarakat kita. Di bidang ekonomi, persaingan pada masyarakat di dunia bidang ekonomi menuntut masyarakat kita untuk bersikap kritis.
Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengolah atau meningkatkan kualitas kita, maka lebih banyak barang impor masuk daripada barang ekspor. Nah, pengaruh ekonomi ini besar sekali di tingkat global. Nah, seandainya pengaruh tingkat global dan lokal ini terus melanda, kita tidak bisa mengatasinya, maka kita harus bisa bersikap kritis. Bagaimana sikap kritis kita terhadap pengaruh tingkat global dan pengaruh tingkat lokal? Yang pertama, kita harus bisa meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia? Kita harus bisa meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan wajib belajar, meningkatkan akses kesehatan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian sikap kritis yang berikutnya bagaimana? Berpegang teguh pada norma-norma sosial. Walaupun ada budaya populer, diharapkan masyarakat masih berpegang teguh pada aturan dan nilai-nilai budaya bangsa, di mana budaya kita menekankan gotong royong, kerjasama, kemudian yang lebih utama itu adalah tingkatkan pengamalan atau ibadah. Ya, kita harus bisa meningkatkan ibadah kita, harus disiplin menjalankan ibadah supaya budaya-budaya global yang masuk tidak mengarah kepada hal yang sifatnya negatif. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah memadukan budaya global dengan budaya lokal. Budaya global dipadukan dengan budaya lokal supaya masyarakat tidak hanya terpengaruh pada budaya global, tapi masih tetap mempertahankan budaya lokal. Di antaranya kita contoh passion kita terkadang meniru passion dari Eropa, memakai pakaian sneaker. Nah, kita bisa saja sepatu, baju atau tas Eropa kita padukan dengan budaya di dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Bangsa kita bangsa yang hebat. Tunjukkan bahwa kita bangga dengan bangsa kita. Bagaimana caranya? Gunakan produk dalam negeri. Kemudian yang kelima itu adalah kita semua harus bisa menerapkan pola atau gaya hidup 5R. Apa itu 5R? Yaitu yang pertama reduce, yaitu mengurangi berbagai hal atau penggunaan barang yang bisa menimbulkan penumpukan sampah. Kemudian reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang sudah digunakan. Artinya kita berusaha menggunakan barang yang bisa dipakai lagi untuk kedua atau ketiga kali. Dan yang berikutnya adalah recycle, yaitu mendaur ulang. Jadi barang yang sudah tidak terpakai diolah kembali sehingga barang itu bisa bermanfaat. Jadi banyak sekali barang yang bisa diolah lagi, yang dijadikan barang untuk bermanfaat. Contohnya misalnya botol-botol plastik atau tempat-tempat plastik dijadikan sebagai pot kembang. Kemudian yang keempat itu adalah replace, yaitu menggunakan barang yang hemat energi. Supaya apa? Supaya kita tidak memunculkan adanya pemanasan global. Dan yang terakhir, 5R itu adalah berusaha menghijaukan tempat atau lingkungan di sekitar kita dengan melakukan replant, yaitu melakukan penanaman kembali. Jadi kita berusaha melakukan penanaman di lingkungan kita supaya tetap asri, supaya tanaman di lingkungan kita itu menjadi lebih segar. Untuk pertemuan ini materi kita cukup di sini. Penjelasan yang lebih lengkap kalian harus membaca modul yang akan Ibu kirim pada classroom kalian. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.